Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwa wal akhwat, sadah wa sayyidat wal asatis wal asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka yang menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan kita akan selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Juli inilah memang banyak sekali ya saudara-saudara kita yang meninggal dunia ya. Karena bukan hanya meninggal karena penyakit COVID-19 saja, yang mungkin karena memang sudah ada waktunya. Termasuk juga ulama-ulama kita ya di Indonesia yang sudah meninggal dunia. Dari salah satu ini di di media internet, di berita ya, bahwa ada sekitar 535.000 ulama kita yang sudah wafat selama pandemi COVID-19 begitu. Nah, untuk itu ya janganlah kita melupakan jasa-jasa guru kita ya, dan mudah-mudahan ya murid-muridnya ya bisa meneruskan perjuangan ulama-ulama kita dan tetap selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa ya mudah-mudahan kita selaku murid-muridnya bisa menanamkan dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-guru kita yang terdahulu. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan juga ditempatkan sisi surganya Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya nanti membaca surat Al-Fatihah ya tidak membaca ya satu persatu karena begitu saking banyaknya ulama ya. Ada yang ulama terkemuka se-Indonesia, ada yang mungkin kita tidak tahu ya. Hanya saja ya mungkin ulama terkemuka di kalangan pesantren ataupun ya di Jawa begitu ya. Yang saya ataupun yang kita ingat-ingat ya nanti saya sebutkanlah nama-namanya insya Allah nanti untuk kirim-kirim Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita sama-sama membaca Al-Qur'an Al-Fatihah agar membawa barokah dan rahmat di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa ya panjang umur dan juga sehat selalu. Ya bagi ya umat Islam ya ataupun keluarga yang ditinggalkan ya diberi ketabahan dan juga kesabaran. Dan bagi ulama-ulama yang yang masih hidup ya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesehatan ya, panjang umur dan juga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Tsumma ila arwahi khususon ta'lifuhu hadzal kitab Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin wa tsumma Asy-Syaikhul Kabir Ali Shalih Ali Muhammad Jabir wa tsumma Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa tsumma Buya Kiai Haji Uci Turtusi wa thumma al-Ustad Ahzami Sami'un Jazuli wa thumma al-Ustad Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub wa thumma al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawah wa thumma Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firana wali walidina wal amin wali jami'i muslimina amin. Baik, Bapak Ibu dan para asatidzah ya langsung saja
malam kita akan mulai ya kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Helmi Yusuf MAG. Kepadanya beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya mute lagi. Saya akan di-unmute, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat ila wa farraja Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, para Ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayah serta ma'unah yang selalu dan senantiasa diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita sampaikan menjadi penyebab terus ditambahkannya nikmat-nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terjaganya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sedikit kami sampaikan sebelum kita memasuki kajian. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Anda berada dalam satu kesusahan yang Anda tidak bisa keluar dari kesusahan tersebut, kata Nabi, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Bahasa hadisnya itu katanya wartah fi wartatin begitu ya. Wartah itu artinya keadaan di mana ya sudah amat sangat sulit sekali. Seolah-olah ya tergencet sebelah kiri kanan atas bawah begitu ya. Depan belakang udah nggak ada jalan keluar lagi, itu namanya disebut dengan wartah katanya. Nah, untuk jalan keluar hal seperti itu Nabi menganjurkan agar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, sebanyak-banyaknya paling tidak ya salat subuh, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib agar dibaca yang demikian tadi. Nah, ini kalau saya kondisikan begitu, hal-hal yang seperti ini, kondisi wartatun yang Nabi bilang itu mungkin hampir sama dengan kondisi kita sekarang ini nih. Dalam kondisi ya COVID-19, ya orang-orang kecil dagang susah, pulang kampung nggak bisa. Kalaupun dagang itu diangkut-angkutin sama Satpol PP, kumpul-kumpul nggak boleh dan lain sebagainya. Banyak dah hal-hal yang sifatnya kemanusiaan yang sangat luar biasa ini udah hilang semuanya dari bangsa kita. Termasuk juga melaksanakan ibadah, baik salat berjamaah maupun Jum'ah, dan mungkin juga nanti Idul Adha ataupun penyembelihan dan lain sebagainya. Entah mau menuju kemana negara kita ini, masing-masing banyak persepsi, ekonom persepsinya beda, ya politikus ekonominya berbeda, ya kiai juga arahnya juga berbeda juga. Yang paling bahasanya mungkin paling sial itu adalah rakyat kecil yang memang nggak tahu apa-apa gitu. Ya ini yang mungkin ada pada posisi kita begitu ya. Maka sandaran kita tinggal satu-satunya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan kalau kita dalam kondisi yang terjepit ke sana kemari, tidak ada jalan keluar dan solusi, maka serahkanlah urusannya kepada Allah dan bacalah sebanyak-banyaknya Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang Nabi anjurkan. Baik,
kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu sabi'. Ya, hukum yang ketujuh. Annaha idza dzubihat qabla waqti dzabhi walau bi niyatil udhiyati fal hukmu fiha kal hukmi fima kama idza utlifat ala ma sabaqa. Annaha, bahwa hewan kurban idza dzubihat apabila disembelih qabla waqti dzabhi, sebelum waktunya, sebelum waktu penyembelihan, sebelum selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, walau biniyatil udhiyah, sekalipun dengan niat udhiyah, fal hukmu fiha, maka hukum di dalam penyembelihan sebelum waktunya, kal hukmi fima kama idza utifat ala ma sabaqa, hukumnya sama sebagaimana kalau ya binatang udhiyah tersebut rusak atau celaka, ya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi kemarin dikatakan kalau binatang udhiyah itu mati sebelum waktunya, ya, sengaja, ya wajib diganti itu kemarin keharusannya, ya, wajib diganti dengan hewan udhiyah yang baru. Nah, sekarang begitu juga apabila ada orang menyembelih ya hewan kurban sekalipun dengan niat berkurban tapi belum waktunya, ya, di masjid belum melaksanakan sholat Idul Adha, belum selesai atau memang belum gitu, ya, ternyata hewan kurbannya sudah lebih dahulu disembelih begitu. Nah, ini berarti orang yang menyembelih itu harus mengganti hewan yang lain yang sama paling tidak atau yang lebih baik lagi. Siapapun yang punya, ya, kalau dia menyembelih untuk dirinya sendiri, ya dia harus mengganti untuk dirinya sendiri. Kalau dia diamanahkan oleh orang lain, ya, diamanahkan oleh orang lain, kemudian akhirnya ya dengan berbagai macam alasan dia menyembelihnya lebih cepat dari waktu yang seharusnya, entah karena dia lalai atau dia sengaja, sama tuh, ya, maka dia tetap harus mengganti, ya, hewan kurbannya yang baru yang sama bentuknya, ya, diutamakan lebih baik lagi, ya, misalnya dari segi beratnya, dapat dari segi umurnya, dari segi warnanya dan lain sebagainya. Itu keharusannya seperti itu. Maka bagi para asatiz, para bapak yang memang diamanahkan oleh orang untuk menyembelih, ini sangat berhati-hati, ya. Jangan karena kepentingan pribadi, keluarga dan sebagainya motong dah buru-buru, ya kan. Yang penting kan udah hari raya walaupun orang belum sholat Idul Adha begitu. Oh, nggak bisa, ya. Sholat Idul Adha mungkin boleh ditunda atau mungkin nggak dikerjakan. Seperti mungkin yang terjadi seperti sekarang ini, mungkin akan dilarang oleh berbagai macam pihak. Mungkin nanti masjid-masjid akan dikawal kali oleh Satpol PP, ya, agar orang tidak masuk ke masjid dan lain sebagainya lah. Misalnya terjadi demikian, berarti patokannya adalah waktu, ya, waktu duha patokannya. Kalau seandainya saat itu dilarang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Waktu duha tuh maksudnya jam berapa, ya? Kalau kita ukur pakai ukuran Nabi dulu, matahari terbit, lalu setinggi galah dari sependirian kita ambil galah begitu, panah, ya. Kalau dulu sih tombak nih hanya. Sekarang kalau kita mungkin galah kali begitu. Ukuran paling tidak ada kurang lebih 2 meter begitu. Nah, kalau udah tinggi matahari, kalau kita diriin galah itu udah bisa dilihat di ujung galah gitu, di ujung bambu setinggi 2 meter. Nah, maka boleh untuk melaksanakan sholat mulai melaksanakan penyembelihan. Kalau seandainya sholat Idul Adha-nya betul-betul secara totalitas dilarang begitu. Nah, misalnya sholatnya di rumah masing-masing kali begitu, ya. Nah, maka lihat matahari itu udah setinggi apa, ya. Patokannya adalah sholat duha jadinya begitu.
Kalau udah masuk waktunya sudah boleh ya. Pelaksanaan penyembelihan sudah bisa dilaksanakan. Itu waktunya ya. Nah, kalau kita sekarang karena di sini ada jam, ada apa segala macam ya, paling lambat lah supaya jangan terburu-buru itu jam 8 ya. Jam 8 itu udah boleh melaksanakan pemotongan kurban karena jam 8 itu udah masuk duha begitu ya. Wa in dubihat fi waqti dzabahi. Apabila disembelih sudah pada waktu penyembelihan. Anggaplah jam 8 kalau kita di sini. Fa in kana dzabihu sahibuha aw waki fa in kana dzabihu sahibaha aw wakilahu. Apabila si penyembelih adalah pemilik hewan kurban atau wakil dari pemiliknya, faqad waqa'at mauqi'aha. Maka ya telah terjadi pada tempatnya yang benar, telah terlaksana pada posisinya yang benar. Ya, jadi anggaplah sekarang kita pakai waktu dah ya jam 8. Ya, jam 8 itu udah masuk waktu duha. Nah, lalu akhirnya hewan kurban disembelih. Siapa yang menyembelih? Yang pertama, pemiliknya sendiri. Yang kedua, pemilik kurban, pemilik hewan kurban memintakan pertolongan kepada orang yang bisa, berarti wakilnya. Orang yang bisa motong, ya, orang yang bisa motong kurban, wakilnya dianggap. Maka dengan demikian, kalau sudah waktunya benar, dipotong sendiri oleh pemiliknya, atau dipotong sendiri oleh wakil, ya, dari yang memiliki hewan kurban, maka berarti pemotongan telah terlaksana sesuai pada tempatnya. Tuh, ya. Wa in kana dzabihu ghaira sahibiha wala wakilahu. Nah, sekarang ternyata yang motong bukan pemiliknya, bukan juga wakilnya. Falaha salatsu halatin, maka ini ada 3 keadaan. Nah, ini hati-hati nih. Bu Nena nih mungkin yang udah sering jadi panitia ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka itu yang namanya panitia harus sudah betul-betul mengangkat siapa orang yang memang ditugaskan untuk menyembelih. Ya, tentu dengan peralatan yang cukup ya, golok yang tajam dan lain sebagainya. Dia sudah ya kalau seandainya masjid itu resmi gitu misalnya, rapi administrasi surat menyuratnya, maka orang yang ditugaskan menyembelih di masjid tersebut sudah diangkat dan sudah di-SK-kan ya sebelum hari penyembelihan. Artinya apa? Kalau memang dia bertindak ya atas nama penyembelih yang ditugaskan oleh masjid tersebut, itu berarti dia adalah sebagai wakil dari orang-orang yang menyembelih. Ya, dianggap sebagai wakil dari orang-orang yang menyembelih. Dengan cara resmi, dengan cara mengangkat petugas yang memotong, maka kalau sudah datang waktunya, dia berhak untuk memotong. Itu seperti itu. Nah sekarang, kalau ada orang bukan pemilik hewan kurban, bukan orang yang ditugaskan untuk memotong hewan kurban, ternyata dia motong, tuh begitu. Termasuk juga sebenarnya yaitu petugas dari masjid, ya, petugas yang tapi memang belum diberikan tugas tuh sebenarnya dia, tapi udah motong duluan gitu, walaupun waktunya sudah gitu ya. Nah sekarang kalau begitu posisinya maka ada 3 keadaan, ya 3 keadaan. Ihdaha yang pertama, ya, ayanwiyaha an sahibiha, yang memotong tersebut bukan pemilik dan bukan wakil, tapi dia niat, ya, dia niat dalam proses pemotongannya itu, ya,
dalam proses pemotongannya itu dia niat untuk menyembelih atas nama pemiliknya. Ya. Misalnya ada orang nyerahin kepada saya nih, ya. Tapi saya bukan pemilik, bukan wakil. Tapi saya tahu, oh nih kambing ini punya Ustadz Sutria nih, ya. Udah saya niatin. Saya niat motong hewan kurban untuk ya Ustadz Sutria gitu. Nah, setelah saya potong, lalu fa'in radiya sahibuha bidzalika ajza'at. Ya. Kalau pemilik hewan kurban tersebut senang dan redho gitu, maka sahlah pemotongan tersebut. Ya. Tapi apa yang terjadi? Wa illam yardo, kalau dia tidak suka dipotong duluan, saya motong tuh karena saya bukan wakilnya, bukan pemilik. Ya saya yang motong. Lah, lalu Ustaz Sutrianya kagak redho, lam tujzi ya alas sahih, enggak sah pemotongan tersebut. Ya, enggak sah karena saya bukan wakil, saya bukan petugas, lalu saya motong duluan sekalipun saya niat untuk Ustaz Sutria, tapi Ustaz Sutrianya sendiri kagak redho dipotong sama saya, tuh begitu. Maka enggak sah tuh jadinya sebagai hewan kurban. Kan jadi sia-sia tuh kalau begitu, ya. Maka panitia yang ada di masjid, yang ada di musola harus sudah menentukan apakah mungkin secara lisan atau secara tulisan dari rapat-rapat awal siapa nih yang bertugas yang menyembelih sipulan gitu ya. Nah, kalau udah diketahui secara jelas petugasnya siapa, nah maka ya dia tuh termasuk adalah wakil dari orang yang menyembelih ya. Apalagi sih kalau sudah ada ijab kabul dari awal dengan cara yang baik, ya maka itu seharusnya si pemilik hewan kurban harus redho ya dengan apa yang dilakukan oleh panitia masjid. Ya misalnya saya menyerahkan nih ke tempatnya Bu Nena jadi ketua panitia gitu misalnya. Bu Ustazah nih kambing ya. Saya jadikan sebagai hewan kurban buat saya. Saya serahkan seluruhnya. Mohon nanti ya dilaksanakan kurbannya atau mohon nanti dipotongin gitu misalnya. Nah, udah tuh berarti kalau udah saya nyerahkan kayak gitu, maka orang yang ditugaskan oleh panitia masjid itu sudah berhak untuk memotong karena dia sudah resmi diangkat oleh panitia sebagai wakil ya, sebagai petugas yang berhak memotong kambing saya tersebut ya. Itu cara yang terbaik itu seperti itu ya. Wa yajibu 'ala dzabih dhamanuha. Kalau si pemotong ya bukan pemilik, si pemotong bukan wakil, si pemilik kurban kagak redho. Wah, apa yang terjadi? Wajib atas orang yang motong tadi untuk menggantinya. Bimitlihi yang serupa dengan hewan kurban yang diberikan itu. Ya, yadfa'uhu ila sahibiha yang diserahkan kembali kepada si pemiliknya liyudahhiya bihi untuk dikurbankan. Tuh, ya kan repot jadinya. Bukan pemilik, bukan petugas, motong ya. Lalu yang pemiliknya kagak redho dipotongin sama dia. Itu begitu ya. Nah, dia wajib mengganti itu. Kan repot kan jadinya. Enggak beli kurban buat diri pribadi tapi mengganti buat orang jadinya. Itu begitu ya. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Petugas panitia ya itu bisa jadi misalnya begini, ada satu panitia ya, ada satu kepanitiaan di musola ya, kemudian akhirnya ada seseorang yang menyerahkan ya, anggaplah ya Ustaz Sutria menyerahkan kambing kepada satu musola, satu masjid, saya panitianya ya.
Lalu ada di situ serah terima, jelas tuh. Dengan ini diterima seekor kambing atas nama Ustaz Sutria, diterima oleh saya. Akan dipotong besok pukul 9. Petugas pemotong adalah Helmi Yusuf tuh begitu misalnya. Ya, tertulis tuh semuanya rapi tuh administrasinya. Ya, terus juga ya di situ juga tertulis ya misalnya ada sumbangan misalnya berapa begitu, anggaplah taruh 100.000. Ustaz Sutria nyerahin juga tuh, nyerahin kambing satu, nyerahin sumbangan administrasi 100.000 gitu misalnya, tertulis di situ yang motong juga saya ya. Ternyata besok Ustaz Sutria datang ke masjid tersebut ya, dia redho dan dia ikhlas atas surat yang dia terima dari masjid bahwa yang motong adalah saya. Tiba-tiba pas dilihat pelaksanaannya yang motong bukan saya gitu. Ada orang lain yang bertindak sebagai pemotong. Entah itu atas nama dirinya sendiri ya, dia bertindak sendiri maunya sendiri atau dia disuruh orang lain yang bukan ketuanya misalnya. Nah, ini yang kayak begini nih ya. Akhirnya Ustaz Sutria tidak redho. Saya kan kemarin dapat surat bahwa yang memotong adalah Pak Helmi gitu misalnya. Kenapa yang dia sekarang yang motong? Saya nggak ridho, saya minta ganti. Nah, wajib tuh panitia ganti tuh. Ya. Karena tidak sesuai dengan ya isi surat yang telah ditetapkan. Ya. Ini yang demikian ini nih ya hal-hal remeh kadang-kadang tapi kita menganggapnya biasa-biasa saja, itu begitu. Nah, maka yang paling baik lagi ya di dalam surat secara resmi ya itu secara umum saja gitu ditugas di ini bahwa hewan kambing hewan kurban yang Bapak serahkan kepada panitia akan dipotong, akan disembelih oleh petugas yang ditentukan oleh panitia masjid. Nah, kalau begitu, maka nggak jadi masalah tuh siapa saja yang motong boleh. Yang penting ya memenuhi persyaratan. Sudah waktunya ya, orang juga yang motong adalah orang yang baik, orang yang mengerti dengan menggunakan alat yang memadai, yang tajam goloknya dan lain sebagainya. Maka kalau begitu dari awal sudah ada bentuk kesediaan si pemilik hewan kurban untuk dipotong oleh siapa saja, oleh petugas yang diangkat oleh masjid walaupun nggak disebut namanya. Nah, itu lebih baik diberlakukan saja secara umum. Kalau diberlakukan secara khusus bahwa petugas yang motong adalah Helmi Yusuf gitu misalnya. Ini nanti kalau seandainya ternyata faktanya bukan saya yang motong dan si pemiliknya nggak redo, itu yang motong harus kena ganti itu. Ya, yang motong harus menggantinya. Wa yaqumu bima yajibu min dhamaniha, dan ia berkedudukan ya melaksanakan dengan apa yang wajib ya yang wajib digantikannya. Artinya apa? Bahwa illa ayyubri'ahu sahibuha min dalika, kecuali si pemiliknya membebaskannya ya. Artinya si pemiliknya mengiyakan aja, udah membiarkannya saja. Udah, ya udahlah kalau dipotong udah biarin, walaupun yang motong tidak sesuai dengan yang tercatat di dalam surat gitu misalnya. Ya, min dalika wa yaqumu bima yajibu min dhamaniha, dan ia melaksanakan kewajiban menggantinya. Wakilah dan dikatakan tujzi'u, sebenarnya cukup ya. Wa illam yarda bidzalika, sekalipun si pemilik enggak redo dengan orang yang motong tadi itu. Nah, pendapat ini wal masyhur min madhabi Ahmad wa Syafi'i wa Abi Hanifah rahimahumullah. Ya, pendapat ini masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, dan Imam Abu Hanifah, ya Abu Nu'man. Nah, pokoknya para bapak, para ibu yang melaksanakan kurban yang paling baik nih, yang paling baik saya sarankan bapak khususnya ya sebagai kepala keluarga motong sendiri, ya motong sendiri.
Di mana yang paling baik motonglah di masjid ya, bersama-sama dengan panitia masjid. Setelah itu serahin dah kambingnya. Nih Pak, kambing saya serahin kepada panitia masjid, tapi saya mau motong sendiri ya gitu. Nah, itu yang paling bagus tuh begitu tuh. Ya, yang paling bagus itu. Di tempat saya kalau ada yang nyerahin, saya tanya tuh mau motong sendiri atau saya yang potong. Ya. Nah, kalau dibilang Ustadz yang motong ya udah selesai urusannya, besok saya yang potong ya. Kalau di masjid begitu juga. Dimasukkan hewannya gede-gede itu ya, sapi yang 400 kilo gitu misalnya. Itu orang-orang yang motong biasanya itu dipanggil, diundang gitu untuk menyaksikan langsung ya di dalam proses pemotongan tersebut. Ada 7 orang ya, atau ya berapa orang gitu misalnya. Ini dia harus menyaksikannya tuh. Nah, saya sempatin itu untuk nanya, ada bapak atau yang punya mau motong di sini? Ya rata-rata sih yang udah pada kagak mau gitu ya. Karena untuk motong sapi yang besar kayak gitu tuh, kalau nggak punya keberanian yang dari awal memang udah terbiasa begitu, itu berat bener itu ya. Selain membutuhkan tenaga, membutuhkan keterampilan dan lain sebagainya. Ya jadi akhirnya sih walaupun kita sudah tawarkan, hampir semuanya itu menyerahkan kepada petugas yang diangkat oleh masjid begitu ya. Tapi cara yang benar tetap ya, kita harus menyuruh orang yang motong itu adalah orang yang bikin kurban. Itu yang paling baik. Jadi kalau saya bikin kurban misalnya, saya yang harus motong sendiri. Nah, tapi permasalahannya apakah semua orang punya kemampuan dan keberanian gitu ya untuk motong. Ada bahkan orang ya bapak-bapak badannya gede, sehat begitu, ngelihat darah aja nggak sanggup dia. Ya, nggak ada kalau saya nggak sanggup ngelihat darah gitu ya kan. Ada juga dulu di tempat saya ya kiai lah bahasanya begitu, ogah banget dia tuh untuk motong. Emang takut dia ya, nggak berani, nggak tega, terus sama ngelihat darah dia nggak kuat gitu katanya. Jadi walaupun dia ustadz, dia kiai, bahkan ya menjadi ketua masjid di situ di tempat saya, tapi dia nggak berani motong. Jadi kita aja yang jadi panitia, dia hanya sebagai ketua pelaksananya saja begitu ya. Ini yang terjadi gitu. Berikutnya keadaan yang kedua. Ayyan wiyaha an nafsihi la an sahibiha. Ya. Si pemotong ya, bukan pemilik, bukan wakil, lalu dia motong tapi niatnya bukan untuk pemilik kurban, tapi niat untuk dirinya. Ya. Jadi ada hewan kurban, saya gampangin aja nih ya contohnya, Ustadz Sutria nyerahin hewan kurban di masjid di tempat pemotongan, saya yang motong ya. Saya bukan pemilik, saya bukan petugas, dan saya niat motong untuk diri saya, bukan untuk Ustadz Sutria yang punya hewan kurban tadi tuh ya. Fa in kana yu'lamu annaha li ghairihi. Kalau seandainya diketahui bahwa hewan udhiyah itu bukan miliknya gitu, bukan dari dirinya, lam tujzi ya anhu, maka tidak sah bagi dirinya, wala an ghairihi, dan juga tidak sah bagi orang lain. Kenapa tidak sah untuk dirinya dan tidak sah untuk orang lain ya? Yang pertama, memang dia niat untuk dirinya, padahal hewan kurbannya milik orang lain. Ya. Terus tidak sah orang lain karena ya yang punya hewan kurban itu tidak diniatkan oleh yang motong gitu jadinya. Sehingga akhirnya semuanya tidak tuh jadinya. Yang motong untuk niat sendiri bukan pemiliknya, si pemilik motong atau berkurban tapi diniatkan untuk orang lain. Nah, akhirnya tidak sah seluruhnya kalau begitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan hal yang sedemikian ini. Wa yajibu alaihi dhamanuha. Maka wajib atas orang yang motong yang bukan pemilik dan bukan petugas, bukan wakil, menggantinya.
Bimithliha, yang sama. Ya, kalau kambing ya kambing. Kalau kerbau sapi ya kerbau dan sapi gantinya. Bimithliha, yang sama. Beratnya berapa kilo? Oh, si pemilik membeli kambing yang 25 kilo, ganti yang 25 kilo. Harganya berapa? 6 juta, ganti 6 juta. Itu begitu, ya. Oh, ternyata sapi. Waduh, berat banget nih, ya. Sapi harganya sekarang berapa? Hampir 28, ya. Ganti tuh 28 juta. Nah, ini nih jadi beratnya nih. Kalau seandainya dia tidak bisa menggantinya, dosanya gede banget. Karena apa? Ya, tidak sah untuk dirinya dan tidak sah untuk orang lain. Gara-gara dia bukan pemilik, dia bukan petugas. Itu hati-hati nih ya. Kan kadang-kadang di kampung tuh ada aja orang yang ceroboh. Ya, ada tuh orang yang begitu. Selonong boy. Ya, belagu, betingkah, ya, sok tahu dan lain sebagainya. Apalagi dia punya alat, apalagi dia punya apalagi lah ya, misalnya merasa jagoan dan lain sebagainya begitu misalnya. Lalu dia bertindak sewenang-wenang atas maunya dia. Yang penting bagi dia, yang penting kan gue udah potong katanya begitu. Oh, bukan begitu ya. Agama tidak bisa diremehkan dari segala unsur-unsurnya yang sekecil-kecilnya termasuk niat ya. Niat itu kan enteng bener. Ya, nggak kelihatan dan di dalam hati. Tetapi kalau salah, ya salah gitu, ya. Maka ibadahnya juga jadi salah juga, itu begitu, ya. Niat itu peranannya sangat besar sekali karena memang yang pertama di dalam semua amal, di dalam semua ibadah, niat itu menjadi rukun, terutama ibadah-ibadah mahdoh, ya, tuh. Ini kan kurban termasuk ibadah mahdoh, hanya hukumnya sunnah gitu ya, sunnah muakkadah. Berarti dalam prosesnya niatnya tetap wajib gitu ya, walaupun ibadahnya sunnah tapi niatnya wajib. Semua sholat yang sunnah itu niatnya tetap wajib. Jangan dibilang begini, segala sholat tarawih kan sholatnya wajib ya kan, nggak pakai niat juga nggak apa-apa, nggak bisa ya. Jangan mengukur agama dengan otak, nggak bisa ya. Yang setelah ditetapkan oleh agama, ya itulah aturan agama. Nggak bisa diatur-atur oleh maunya kita. Nyembelih kan yang penting udah dipotong. Ya, nggak bisa. Nggak sekedar motong doang. Ada aturan yang ditetapkan oleh agama supaya penyembelihan itu jadi ibadah. Sebab kalau seandainya penyembelihan itu asal potong-potong aja, apa bedanya dengan tukang sate yang motong kambing? Ya, tukang sate itu tiap hari dia motong kambing, tapi dia tidak masuk dalam kategori kurban. Ya, yang pertama dari segi waktu, ya bukan kurban, bukan waktunya berkurban. Yang kedua dari segi niat, dia mungkin kagak niat tuh buat motong, paling-paling yang penting asal sah motong saja supaya tidak jadi bangke gitu aja ya. Dengan mengucap bismillah jadi sudah. Nggak perlu niat, buat apaan niat di situ? Karena itu kan bukan buat ibadah ya, sekedar buat dagang. Yang penting kambing tersebut dipotong, sah pemotongannya dan tidak jadi bangke untuk dimakan, begitu aja. Kalau yang itu sih nggak jadi masalah, nggak niat, nggak apa-apa ya. Yang penting selesai pemotongannya dengan cara yang baik ya dan tidak melanggar aturan penyembelihan, selesai sudah. Kalau udhiyah ya betul-betul harus ada dari pemilik, pemiliknya sudah menyerahkannya. Kalau dia bukan sendiri yang memotongnya, si pemotong juga harus meniatkan untuk atau membacakan doanya untuk si pemiliknya dan lain sebagainya. Itu harus begitu. Jangan dienteng-entengin, jangan diremeh-remehin untuk urusan agama. Dan ini ya tanggung jawabnya termasuk besar dan berat. Ya, di dunia kalau ada kesalahan harus diganti, kalau nggak diganti, nah nyambung nanti ke akhirat gitu aja. Ya, tanggung jawabnya jadi berat semuanya kalau begitu. Gitu. Waqila, dan dikatakan tujzi'u an sahibiha wa alaihi dhamanu ma farraqa minal lahmi. Dan dikatakan kalau udah dipotong tuh,
Tapi niatnya untuk dirinya, bukan untuk si pemiliknya. Katanya sih boleh, ya sah, ya sah mengenai atau memenuhi syarat bagi pemiliknya. Tapi wa alaihi domanu ma farraqa minal lahmi. Si pemotong harus menjamin atau mengganti ya daging-daging yang sudah dicak-cak kalau kita bilang, yang sudah dipisah-pisahkan. Ya. Wa in kana la yu'lamu annaha li ghairihi ajza'at an sahibiha. Jika tidak diketahui bahwa udhiyah itu bukan untuk orang lain, ajza'at maka terpenuhi atau sah an sahibiha untuk si pemiliknya. Fa in kana dabiha qad farraqa lahmaha, apabila si pemotong sudah mencak-cak ya dagingnya, wajib alaihi dhamanuhu bimithlihi, maka ia wajib mengganti yang serupa dengan daging tersebut li sahibiha untuk pemiliknya, illa ayyarda bi tafriqihi iyahu, kecuali kalau pemiliknya redho kalau dagingnya dicak-cak oleh si pemotong yang bukan petugas, ya. Sampai itu seperti itu, ya. Orang yang motong langsung tuh belah-belah dagingnya, cak-cak udah diatur-atur. Ternyata si pemiliknya nggak redo, bahaya tuh, ya kan. Tapi kalau dia redo, nah nggak jadi masalah. Nah ini penting bagi para bapak, para ibu yang mungkin berkecimpung dalam kepanitiaan, supaya betul-betul menerima hewan kurban sudah ditandatangani oleh si pemiliknya bahwa dia redo ya untuk dikelola, ya dikelola oleh panitia masjid gitu misalnya, ya dijelasin tuh begitu, kasih tahu. Kalau di tempat saya bilangnya begitu, Pak, saya terima hewan kurbannya besok, insya Allah setelah sholat Idul Adha kita akan melaksanakan pemotongan. Bapak diharapkan hadir kemari untuk menyaksikannya, gitu. Nah, kalau dia bilang, udah Pak, saya serahkan saja semuanya kepada Bapak. Nah, selesailah urusannya. Jadi saya kapan memotongnya, kapan membelahnya, kapan mencacatnya, berarti udah kebebasan bagi saya, ya. Itu ngomong itu harus begitu. Nah, terus saya tanya lagi, Bapak mau minta enggak dari daging yang Bapak serahkan, ya? Atau Ibu mau minta enggak? Setiap orang yang motong kami siapkan di sini 5 bungkus daging begitu. Ya, yang menyerahkannya secara totalitas enggak Pak, saya serahkan seluruhnya buat panitia. Selesai lagi ya. Terus kalau ada yang minta, saya minta 5 bungkus, ya besok diambil ya 5 bungkusnya. Nah, itu kita siapin 5 bungkus. Ada yang bilang, saya minta pahanya boleh enggak? Oh, saya siapkan. Ya, tapi bukan paha kambing dari yang ibu atau bapak korbankan. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu begitu jadinya. Kita jelas benar itu untuk menyerahkannya dan menerimanya seperti itu. Sehingga nggak sembarangan. Nanti kalau ada orang yang datang menyerahkan kambing dan dia minta dagingnya, itu pasti kita berikan bukan daging yang dia potong. Ya, bukan daging yang ia serahkan. Kita cari daging yang lain, kita pastikan itu bukan daging dia begitu. Yang paling baik kalau yang minta kayak gitu itu kita serahkan saja satu paha belakang, ya. Tapi dari kambing yang bukan dia serahkan kepada kita. Ya, jadi lebih nyaman kalau begitu. Itu cara yang menurut saya itu cara yang paling aman. Mungkin kalau terbaik sih belum tentu kali. Amannya apa? Yang pertama, si pemilik kurban tidak memakan dari kurbannya sendiri, sekalipun dia punya kebolehan ya untuk seperti itu. Yang kedua, panitia tidak tersalahkan dengan aturan-aturan keagamaan yang sangat mungkin itu terjadi pelanggaran ya. Dengan keredoan si pemilik kurban, kesiapan ia menyerahkannya kepada kita dan kita siap untuk memberinya yang halal bagi dia juga, itu begitu. Baik, yang ketiga. Asalisah yang ketiga, alla yanwiyaha an ahadin. Ia tidak meniatkan seorang pun, ya. Pemotong bukan pemilik, bukan petugas, kagak niat untuk siapa saja.
potong aja udah, rebet, habis dah begitu. Yang penting gue udah potong, gitu kira-kira. Nah, maka fala tujzi'u an hadimin huma li'adamin niyati. Maka tidak sah hewan kurban tersebut bagi siapapun, baik dari pemilik maupun bagi pemotong. Wah, bahaya dan kalau begitu ya, tidak sah bagi pemilik dan juga bagi pemotong. Kenapa nih? Karena kelalaiannya si pemotong, dia bukan pemilik, dia bukan petugas, tapi motong. Nih, waduh motongnya nggak niat lagi, ya, baik untuk dirinya maupun untuk pemiliknya, ya. Nggak udah asal potong-potong aja begitu. Nah, tapi wakila. Nah, perhatikan para bapak sekalian di dalam ilmu fikih, kalau ada dikatakan wakila itu biasanya ya pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah tuh. Wakila tujzi'u an sahibiha. Ya, katanya sah untuk si pemiliknya. Ya, karena memang dasarnya hewan kurban tersebut adalah dimiliki oleh pemiliknya. Wa mata ajza'at an sahibiha fi halin min ahwali sabiqah. Jika dinyatakan cukup bagi pemiliknya dari setiap satu kondisi, dari semua kondisi yang telah lalu, fa in kana lah mubaqiyan, kalau dagingnya itu masih ada, akhadahu sahibuha, maka boleh diambil oleh pemilik hewan udhiyah tersebut, liyufarriqahu tafriqa udhiyatin, agar ia bisa mencak-caknya, membelah-belahnya sebagai ya bagian belahan daging kurban. Wa in kana dabihu qad farraqahu tafriqa udhiyatin wa radiya bidzalika sahibuha fala dhamana ala dabi. Kalau si pemotong sudah mencak-caknya sebagai pencacakan hewan kurban dan ia redho, ya, si pemiliknya redho dengan cara yang dilakukan oleh si pemotong, fala dhamana ala zabi, maka si pemotong tidak wajib mengganti. Wa illa, kalau si pemilik kagak redho diatur-atur oleh si pemotong, dhamanahu, maka si pemotong wajib menggantinya, ya, li sahibiha, bagi pemilik hewan kurban, liyufarriqahu tafriqa udhiyatin, untuk ia membelah-belahnya sebagai ya belahan daging kurban udhiyah. Daging kurban udhiyah itu dibelah-belah secara totalitas menjadi 3 bagian jadinya, ya. Itu seperti itu kira-kira. Udah jam 2, Ustaz Sutria. Biar nanti ada pertanyaan kali. Masih tanggung nih Pak, tinggal dikit lagi. Oh, ada lagi ya? Masih ada tuh. Oh gitu. Iya. Faidatani, 2 faedah. Al-ula, yang pertama, idza talifatil udhiyah ba'da dzabahi, apabila rusak hewan kurban setelah penyembelihan, au suriqat, atau dicuri, au akhadha man la tumkinu mutalabatuhu, atau diambil oleh orang yang tidak mungkin untuk dituntut, ya. Walam yufrid sahibuha, dan tidak lalai si pemiliknya, fala dhamana ala sahibiha, maka tidak wajib ganti atas pemiliknya. Wa in farrata dhamina ma yajibu bihi shadaqah wa tasaddaqa bihi. Kalau ia lalai, maka ia mengganti yang wajib untuk disedekahkan, lalu dia bersedekah dengan yang dia ganti tersebut. Gini, kalau ada hewan udhiyah udah dipotong-potong misalnya, anggaplah udah dibagi 3, ya, bagian A, B, C, ternyata hilang atau rusak, ya, atau diambil oleh orang yang tidak bisa dituntut, ya. Sementara si pemilik sih sebenarnya menempatkan pada tempat yang baik, menjaganya pada tempat yang baik juga, ya, nggak lalai dia gitu. Maka si pemilik udhiyah, orang yang bikin kurban, nggak wajib mengganti, ya, nggak wajib mengganti. Ya udah, namanya udah hilang, lalu ditempatkan pada tempat yang baik, masih hilang juga, berarti dianggap hilangnya itu termasuk bagian dari proses pembagiannya, kira-kira begitu. Tapi kalau si pemilik habis bagi-bagi daging tuh udah dipecah-pecahin, lalai dia, ya.
naruhnya sembarangan. Akhirnya diambil orang. Satu bagian daripada 3 bagian tuh hilang. Ya, entah siapa yang ngambil nggak tahu Anda, pokoknya nggak bisa dicari, nggak bisa dituntut. Nah, si pemilik hewan kurban harus membeli daging seberat yang hilang, ya, seberat yang hilang karena dia lalai, untuk kemudian dia bersedekah dengan 1/3 bagian yang hilang tersebut. Ini kan kalau begini ini salah lagi nih kita nih, banyak yang ini ya gitu. Maka dalam hal kita memotong hewan kurban, ya setelah itu jangan sembarangan, jangan lalai, jaga gitu. Jangan sampai nanti ada orang yang tak bertanggung jawab, bawa lari, bawa kabur dan lain sebagainya. Padahal itu ada bagian-bagian yang mungkin perlu untuk disedekahkan, ya dibagi untuk pemilik itu sendiri ada, ya. Termasuk bagi orang yang rumahnya jauh boleh dibawain. Nah, kalau ada yang hilang kayak begitu tapi berdasarkan kelalaian, misalnya 1/3-nya tuh hilang begitu. Nah, itu wajib diganti oleh si pemiliknya sendiri kalau dia lalai. Anggaplah misalnya kambing udah dibelah-belah tuh, satu bagiannya ya tadi ada berapa misalnya 25 kilo. 25 kilo ya mungkin kakinya udah dipisahin kurang, kulitnya udah dipisahin kurang, kotorannya kurang. Anggaplah sekarang ya menjadi 18 kilo kali begitu ya. Masing-masing pas dibagi-bagi semuanya itu menjadi 6 kilo, 6 kilo. Satu daripada 6 kilo itu hilang. Ya. Hilangnya karena kelalaian. Ya. Nah, maka si pemilik hewan kurban harus mengganti yang 6 kilo itu. Caranya bagaimana? Ya beli di tukang kambing, di tukang daging gitu ya, sebanyak 6 kilo. Nah, 6 kilo itu kalau seandainya memang yang wajib disedekahkan, satu bagian yang harus disedekahkan, maka 6 kilo itu ya untuk disedekahkan gitu. Itu cara apabila terjadi kehilangan. Asaniyah yang kedua, idza waladatil udhiyah ba'da ta'yin. Apabila hewan kurban melahirkan anak setelah ditentukan, setelah diniatkan oleh si pemiliknya sebagai hewan kurban. Fa hukmu waladiha hukmuha. Maka hukum anaknya adalah hukum udhiyah fi jami'i ma sabaqa, sebagaimana yang telah ditentukan di atas hukum-hukumnya. Jadi gini, saya beli hewan kurban, ya, saya lihat badannya gede, cakep, tukangnya nggak tahu kalau hewannya itu hamil, ya, hewannya hamil dia kagak tahu tuh, karena dia punya mungkin banyak, dilepas begitu aja di tempat angonannya, dia merasa hewan yang dimilikinya itu tuh ya gede aja badannya begitu. Tidak disangka kalau dia dalam posisi mengandung begitu. Lalu saya melihat kambing begitu bagusnya, begitu gedenya, saya beli. Berapa nih kambing? Ya, 6 juta apa gede, saya bayar 6 juta. Ya, saya sebagai pembeli kambing hari itu juga menentukan ini adalah hewan buat saya kurbankan. Tuh. Anggaplah tanggal 7 bulan Zulhijjah saya beli tuh ya, dan saya langsung menentukan saya menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Ternyata beranak tuh kambing. Ya. Nah, maka anak daripada kambing tersebut itu adalah hewan kurban jadinya gitu. Hewan kurban tuh jadinya. Permasalahannya apakah harus dipotong sekarang juga atau tidak? Saya kira tidak harus sekarang. Digedein dulu gitu ya. Tapi nggak boleh dijual tuh karena udah diniatkan, sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Jadi harus saya pelihara paling tidak. Sebab kalau dipotong kan nggak boleh, nggak memenuhi syarat, ya kan? Tapi sudah diniatkan masalahnya gitu. Ya, jadi tunggu sampai kapan? Sampai dia cukup
masanya untuk dipotong sebagai hewan kurban, dan nanti pada hari Idul Adha ya paling tidak ya 2 tahun lagi tuh kambing itu udah otomatis tuh jadi hewan kurban yang tidak boleh dijual, tidak boleh diapain, memang harus dikurbankan, harus dipelihara. Ada berapa anaknya? Ya semua anak yang lahir dari kambing udhiyah yang saya tentukan itu semua jadi korban, ya jadi hewan kurban semua. Anaknya misalnya ada 3, ya 3-3-nya tuh harus jadi hewan kurban. Nggak boleh dijual, nggak boleh diapain. Yang boleh lah, yang boleh tuh yang selamat istilahnya nggak harus ganti, mati secara alami dan bukan mati kesengajaan. Kalau mati dengan alami ya udah apa boleh buat, nggak apa-apa ya. Tapi kalau matinya karena kelalaian, wajib lagi tuh ganti karena dia udah ditayinkan dari ibunya sebagai hewan kurban. Jadi kalau udah ditentukan kayak begitu tuh melahirkan tuh udah nggak boleh dijual, nggak boleh disewa, ya nggak boleh diapain, pokoknya harus dipelihara, dibesarkan, dijaga, nanti ukuran umur 2 tahun ya, baru disembelih. Kalau disembelih saat masih kecil kayak gitu kan nggak sah, ya kan, karena belum mencukupi umur. Wa in waladat qabla ta'in, ya, kalau dia melahirkan sebelum ditentukan. Saya beli tanggal 7 tadi itu ya. Fahuwa mustaqillun fi hukmi nafsihi, ya, maka dia merdeka terhadap hukum dirinya sendiri. Fala yutba'u ummuhu fi kaunihi udhiyatan, maka tidak usah diikuti kepada ibunya sebagai hewan udhiyah. Li'annaha lam takun udhiyatan, karena dia tidak jadi hewan udhiyah illa ba'dan fi solihi minha, kecuali kalau sudah terpisah dari ibunya. Sekarang saya beli tanggal 7. Ya, saya belum menentukan. Yang penting saya beli. Saya ngomong sama tukang kambing, Pak ada kambing yang gede, ada tuh 1. Ya, lihat tuh badannya gemuk banget kata tukangnya. Berapa tuh? 6 juta. Saya bayar 6 juta. Saya nggak ngomong saat membeli, saat bayar, saat terima nggak ada omongan-omongan apapun tentang kurban. Ya. Ditanya juga, buat apaan Pak? Ya beli aja kambing, ngomongnya begitu. Besok, ya, belum ditayinkan nih, ini belinya tanggal 7, tanggal 8 belum saya tayinkan juga untuk kurban. Yang penting saya udah beli gitu. Ternyata tanggal 8 atau tanggal 9, kambing itu beranak. Ya, kambingnya beranak. Nah, maka sangat memungkinkan, ya, ibunya saya jadikan tetap sebagai hewan udhiyah, tetapi anak-anaknya itu tidak menjadi hewan udhiyah karena saya belum mentakyinkan ya ibunya sebagai hewan udhiyah. Lalu lahir tuh anaknya, ya. Nah, yang jadi hewan udhiyah hanya ibunya saja. Anaknya bebas bagi saya untuk memeliharanya. Berarti saya boleh menjual, ya, boleh memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah. Kalau saya mau, saya sewakan gitu misalnya, bebas karena belum ada keterikatan, yaitu belum ada ta'yin dari saya terhadap anak-anak yang lahir daripada ibu hewan yang dibeli untuk udhiyah. Karena sampai tanggal 8 saya belum menentukan udhiyah, tapi akhirnya anaknya lahir. Nah, baru diketahui lah tuh kalau begitu bahwa ibunya gede itu bukan karena gemuk, tapi karena sedang hamil begitu, ya. Kalau pertanyaan Bu Febri untuk siapa? Nah, itu masih bebas. Kalau seandainya memang ada 3, ya atau ada 1 dulu lah. Kalau ada 1 masih untuk saya karena saya yang beli. Saya juga boleh menghibahkan bukan untuk yang lain, tapi memberikannya kurban tersebut, hewan tersebut untuk dikurbankan juga. Misalnya ada 3 nih anaknya, maka saya serahkan untuk anak saya ada 3 misalnya, ya kan, udah kalau begitu ini kebetulan ada anak 3,
anak kambing juga yang lahir 3, ya anak kambing tersebut pelihara 2 tahun, ya udah untuk anak saya, itu juga boleh begitu. Yang penting kalau mau diserahin kepada orang lain pun nanti harus untuk berkurban gitu. Jangan diserahin kepada orang lain, ternyata orang lain menjualnya begitu, ya nggak bisa gitu. Baik, Ustaz Surya, saya kira itu. Nanti kita lanjut lagi yang ke-6. Baik, al-faslu sadis ya, fima Ya. yuk kalau baik. Bapak Ibu semuanya, para satisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi barusan sudah ada yang bertanyakan ya, ada 1 orang. Jadi ya sebagaimana biasa ada 5 orang ya, tadi sudah tinggal 4 orang lagi. Silakan ada yang ingin tanyakan? Silakan Ibunda Nena, Zaza. Iya. Saya nomor 2 berarti ya. Bu Ana atau Pak Nurudin? Dulu ya, Pak Nurudin silakan Pak. Iya. Pak Nurudin silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tepang abdi nemen dongkap. Ini saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Ada di sini kadang-kadang kurban, tetapi orang tersebut kurbannya 1 kambing. Pas giliran dia minta jatahnya itu, katanya buat dikontrakan sebanyak 60 bungkus. Sedangkan dia kambingnya cuma 1. Jadi bagaimana itu hukumnya Ustadz? Kebanyakan mintanya apa gimana tuh? 1 sapi Ustadz suruhnya. Iya, udah dikasih panitia, tetapi dia mintanya itu kadang-kadang terlalu banyak. Itu bagaimana Ustadz itu hukumnya? Yang nggak bisa Pak kalau begitu. Karena apa? Kalau orang sudah menyerahkan hewan kurban, yang terbaik kan dia harus menyerahkan seluruhnya, apalagi cuma kambing doang. Kambing itu kalau beli yang 25 kilo, paling 20 bungkus. Iya, enggak sampai Bu, 15. Sampai, enggak sampai. Kalau mau bungkusannya bagus begitu ya, itu enggak cukup sampai 20. Nah, kalau orang mintanya sampai 60, berarti dia menggarong kambing orang lain kalau begitu ya. Minta. Yang bener mah 1 ekor sapi udah. Nah, kalau seekor sapi masih memungkinkan ya. Tapi kalau dia nyerahin kambing doang, ya paling layak jatahnya kalau kambing itu menjadi bagi 15, maka paling-paling 5 bungkus dia gitu. Ya kan sepertiganya kira-kira begitu ya. Kalau dia punya kontrakan 60 orang semuanya dibagi, ya setiap kontrakan harus nyumbang kira-kira begitu. Irit. Iya. Sebenarnya sih bukan kagak boleh ya, bukan kagak boleh, tapi yang baik begini kira-kira Pak Nurdin. Kalau misalnya itu di tempat Pak Nurdin, di masjid lah begitu misalnya, ada orang nyumbang 1, tapi memang kontrakan itu milik dia, termasuk mustahik yang layak untuk dibagi dan tercatat di kepanitiaan masjid. Nah itu nggak apa-apa. Ya, ada hewan korban, misalnya ternyata di tempat Ustadz Nurdin ada sapi juga, ya ada kambing juga, banyak lah. Itu kalau dibagi-bagi layak untuk ya 500 orang. Di antara 500 orang itu 60 yang punya kontrakan yang ngasih 1 kambing tadi tuh. Nah itu nggak jadi masalah diberikan kayak begitu karena itu bagian daripada hak orang mustahik di situ gitu ya. Tapi kalau berdasarkan kadang-kadang lebih. Iya. Kalau berdasarkan dia nyumbang 1 kambing minta 60 bungkus, itu mah kelewatan banget kalau begitu ya kan, nggak bisa kalau begitu. Kecuali yang memang punya dia kontrakannya mereki Pak Ustadz. Pelit. Iya. Nggak bisa ya. Sebab itu nanti lebih ditujukan kepada orang-orang yang lebih berhak menerimanya begitu ya, gitu. Gitu Ustadz Nurdin ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Lanjut saya Ustadz Sutria. Apa tuh? Ustazah Ana. Sahabat. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Yai, maaf saya mau tanya. Kebetulan saya itu tiap tahun ngadain kurban patungan ya di musola. Itu kalau kebiasaan di sini kalau kepala sama buntut itu diambil sama yang motong Pak Yai. Nah, itu sebaiknya
Itu ongkos potong udah dikasih tentunya dari panitia ya untuk motong itu, tapi kebiasaannya itu kepala sama buntut itu diambil buat yang potong. Itu boleh tidak secara fikihnya gitu? Ya. Kalau yang ditanyain kemarin kalau ibu yang menyerahkannya sebagai hadiah bagi si pemotong nggak apa-apa, ya hadiah aja. Tapi kalau ibu serahkan sebagai bayaran nggak boleh. Nggak boleh juga kalau si pemotong ngambil atas kemauannya tidak berdasarkan keredoan ibu, tuh nggak boleh gitu ya. Jadi si pemotong tersebut nggak secara otomatis kan gue yang motong, palanya buat gue, buntutnya buat gue, bijinya buat gue juga. Oh, lu semua kalau begitu jadinya. Belum lagi bayarannya ya. Kalau atas nama dia yang ngambil nggak boleh. Tapi kalau ibu yang menyerahkan sebagai bagian daripada hadiah kali ya, karena dia sudah motong, itu nggak apa-apa ya. Ditambah lagi memang kaki dan kepala kan termasuk yang susah diolah begitu. Enggak semua orang mampu untuk mengolahnya begitu. Nah, tapi ibu menyerahkannya sebagai hadiah bagi si pemotong, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau si pemotong dengan seenak waduknya dia ngambil gitu tanpa ada persetujuan dari si pemiliknya, haram ngambilnya. Ya. Enggak boleh karena tidak ada redho dari si pemilik kurban atau udhiyah tersebut gitu ya. Kemana tuh orangnya, Bu Ana? Pemilik atau penyembelih itu yang di Bu Ana tuh. Ini deh. Pemilik ya, kan pemilik tadi kan Bu Ana yang bikin. Bu Ana yang bikin kan? Penyelenggara. Bu Ana penyelenggara atau pemilik kurban? Kan dia yang bikin tadi katanya. Dia tiap tahun bikin kurban untuk dirinya. Patungan. Dia nyuruh orang untuk motong gitu ya. Nah, si pemotong ini udah otomatis katanya ngambil buntut, ngambil kepala gitu ya. Bukan penyelenggara dia. Bu Ana yang punya kurban gitu ya. Bu Ana yang punya kurban, lalu si pemotong seolah-olah menjadi kebiasaan kali ini dia yang motong seolah-olah menjadi hak bagi dia untuk ngambil pala dan ngambil buntut begitu. Nggak bisa ya, begitu nggak boleh. Haram itu ngambil yang kayak begitu ya. Ya Pak Ustadz, itu emang udah sering kejadian di kampung. Boleh, ya? Begitu ada di kampung Pak Ustadz, emang ya kejadian. Ada, iya betul. Makanya yang berhak memberi itu adalah kalau dia ada di kepanitiaan, maka yang ngatur adalah panitia ya. Kalau panitia telah menetapkan bahwa si pemotong dapat kepala misalnya, enggak jadi masalah. Kalau yang kalau si pemilik misalnya memintakan bantuan kepada pemotong, lalu pemiliknya menghadiahkan kepala dan buntutnya, enggak apa-apa. Tapi kalau pemotong dengan ceroboh dan menyatakan bahwa kepala dan buntut adalah milik hak pemotong, wah itu bukan ya kan, itu pemotong rakus. Iya, saya juga mau kalau motong begitu semuanya ya kan. Dapat berapa kepala kalau begitu, Mas? Iya, Ustadz. Oke. Mana tadi Bu Nenanya di jalan ya? Saya nih, Ustadz. Ustadz. Ana nih nanya. Enggak, tadi yang nanya tadi Bu Ana. Bu Ana. Keluar. Sekarang ya, anaknya tadi tuh berisik banget. Bu Nena silakan, Bu Nena. Ya. Jadi Ustadz berarti mudohi itu harus ada akad ya, harus ada ucapan gini, atau ditanyakan oleh panitia, Bu, nanti kepalanya, buntutnya, kakinya mau dikasihkan ke siapa, begitukah? Atau sebaiknya seperti itu. Tapi begini, perhatikan dulu. Kalau seandainya sebentar dulu, biar satu-satu. Ya. Seandainya tidak ada akad, berarti dinamakan penyerahan itu secara totalitas gitu. Ya, jadi kalau saya menyerahkan kepada Bu Nena ini kambing buat saya, buat korban. Ibu nggak nanya, saya juga nggak bilang. Iya. Ya, berarti kalau gitu saya menyerahkan secara menyeluruh gitu ya, bahwa kambing itu korban secara keseluruhan. Saya tidak minta lagi kalau begitu. Itu maknanya seperti itu. Tapi kalau saya bilang, Bu Nena panitia ya, iya, saya minta paha ya nanti. Nah, Bu Nena harus nyiapin paha kambing dari orang lain.
Iya, itu yang ilmu yang kemarin ya. Iya, dari misalnya di situ ada Ustadz Sutria, Pelajaran yang lain, kemarin. ada saya juga ya. Kemudian tukar tuh paha kambing Ustadz Sutria buat saya. Ya. Nah, paha kambing saya buat Ustadz Sutria biar pada kajian yang lalu tuh. Biar nggak makan dagingnya masing-masing begitu, daging kurbannya masing-masing. Ya. Satu lagi Ustadz. Ya. Berarti kan tadi gini, si Mudohi itu nggak pernah tuh ngedenger nanti pemotongnya siapa tuh, pemotong hewannya siapa tuh, kayaknya nggak pernah dengar kayak gitu tuh Ustadz. Sebenarnya sih nggak jadi masalah kalau dia sudah menyerahkan kepada panitia. Ya. Nggak harus begitu ya. Kalau di kampung kita kan orang nggak secara mendetil pengetahuannya secara itu. Nggak ada, kayaknya belum pernah dengar. Betul, ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang penting kalau dia udah menyerahkan, ya sebenarnya kita juga harus meminta sih sebenarnya ya keredoan dia. Bu, besok hadir, Pak, besok hadir ya. Itu aja sebagai bentuk keredoan dia untuk dipotongin oleh orang lain gitu. Ya. Dan kita pun panitia harus bertanggung jawab mencari tukang potong yang handal gitu Ustadz ya. Sesuai syar'i ya Ustadz ya. Yang handal, yang profesional juga lah gitu. Ya di tempat saya kan memang alhamdulillah sudah ada Ustazah Nenah, jadi gitu. Azul ada apa Azul? Begitu. Ustaz, saya tanya Ustaz. Maaf, Syukran ya Ustaz. Sudah hadir Ustaz. Barangkali pernah ada yang bertanya. Ini Ustaz, kalau hewan tersebut sudah ditakyin tadi, terus melahirkan sebelum dipotong. Nah, apakah ibunya juga dipotong padahal dia masih dalam keadaan baru lahir, Ustaz, atau ditunggu tahun depan? Gimana Pak Kiai? Nggak ada yang nyusuin anaknya. Iya, nanti gimana? Nggak kasihan kita Ustaz, gimana hukumnya? Tahun depan aja lah kita potong ini, nanti setelah disapih gitu maknya gitu. Iya. Gitu. Boleh-boleh saja begitu, boleh-boleh saja begitu dengan ketentuan tidak boleh kelalaian. Lalai artinya bahwa dapat dijaminkan ibu itu umurnya sampai Idul Adha tahun depan. Ya, itu satu. Umur siapa yang jamin? Yang kedua harus ada kesiapan mengganti manakala si ibu itu wafat. Ya, wafat atau sakit yang akibatnya dipotong bukan pada waktunya. Misalnya begini, bulan Zulhijjah tanggal 9 dia melahirkan. Dengan pertimbangan ibu ini harus menyusui anaknya. Kalau gitu diniatkan saja tahun depan. Ya. Tapi ini harus diganti nih. Yang harus sekarang tuh harus tetap dibayar dulu gitu, harus diganti, ada yang dikorbankan. Ya, ada yang dikorbankan lain jadinya gitu. Yang ini nih nanti bisa diselamatkan begitu karena dia masih proses masa iddah ya. Iya. Ustaz, tahun berikutnya dia melahirkan lagi bagaimana? Tahun berikutnya dia melahirkan lagi. Gitu ya. Ya, pada intinya sih sebenarnya tidak ada aturan kayak begitu. Toh kalau dia melahirkan sakit ya besok juga dia dipotong sakit-sakit juga malah hilang sakitnya kan sebenarnya. Cuman kita merasa atas dasar kemanusiaan dan rasa kebinatangan bahwa anaknya itu kan kasihan gitu ya kan itu. Nah, maka yang paling baik supaya selamat ini dia kagak dikurbankan dan tidak ada tanggung jawab, yang enak si pemilik kurban beli lagi kambing yang baru ya. Nah, kambingnya ini udah dibiarkan begitu. Nah, yang baru ini yang jadi kurban gitu. Yang itu melahirkan berarti udah tidak lagi jadi kurban gitu. Karena udah diganti dengan yang baru. Tukar aja sama pedagangnya. Ya berarti rugi kalau begitu, rugi karena itu pedagangnya pasti mau banget karena udah nambah 3 kan anaknya begitu ya kan. Tahun depan dia bisa jual lagi gitu ya kan itu. Kalau motong dalam kondisi kalau sudah diganti Pak Kiai berarti kambing tersebut tidak lagi merupakan kambing korban Pak Kiai ya? Gimana? Iya kalau udah diganti enggak gitu. Oh enggak lagi ya Pak. Iya. Syukuran Pak Kiai. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan penting nih dari Bu Emma. Sebentar ya Ustaz, saya ganti ya. Dari Ustazah Emma. Sebentar ya Ustaz, saya ada masih pertemuan dulu, ada Zoom. Setelah ini langsung jamnya jam 14.30 ya. Iya, ingat insyaallah. Iya, makasih. Ya. Baik. Gimana? Tadi ada telepon dari LBK. Emma. Oh gitu. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz nih dari Ustazah Emma ke Indonesia. Teman saya, ini di luar tema kebetulan. Teman saya mertuanya non-Islam.
kemudian ngirim makanan. Dia tahu kalau mertua dan keluarganya suka makan daging yang diharamkan dan tentu makanan yang dikirim meski halal. Namun bekas tempat masaknya yang bermasalah, apakah boleh makanan yang dikirim mertua dia berikan ke orang yang sangat membutuhkan meski yang mau kita beri itu muslim? Karena yang mau kita bagi ini orang yang sering datang minta-minta dan bahkan pernah minta makanan matang, karena kalau dikasih mentah seperti beras itu dia nggak punya gas buat masak syukron Ustadz gitu. Ya, sebaiknya begitu aja ya. Kalau kita yang tahu itu kan udah kena hukum tertentu begitu ya. Yeah. Nah, bagi yang tidak tahu kan sebenarnya nggak jadi masalah dia. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman dengan masakan orang seperti ini, ya lebih baik kasih aja orang lain yang tidak tahu terhadap masalahnya. Sebab kalau dibuang juga, ya itu kan makanan yang belum tentu sebenarnya haram-haram banget begitu, ya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga sebaiknya ya udah kasih saja kepada orang lain yang memang tidak mengetahui itu begitu. Itu jauh lebih baik menyelamatkan makanan tersebut. Orang yang lain jangan dikasih tahu. Ya, orang yang lain kita kasih nih, Bu, ini makanan dari mertua saya, tapi mertua saya suka makan babi, Ibu mau nggak? Jangan kalau begitu. Ya nanti diogah juga kalau begitu. Dan jadi haram juga jadinya kalau begitu, ya. Tapi semua pada intinya sebenarnya sih kita tidak terbebani oleh hukum yang orang lain kerjakan begitu, selagi kita memang tidak jelas mengetahuinya. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan, walatas alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Jangan kamu tanya-tanya sesuatu yang apabila nanti menjadi nyata malah nyusahin kamu gitu. Ya, kita kalau punya teman dari kalangan Chinese nih misalnya, biarin aja dia makan babi ke makan apa namanya apa kayak gitu yang haram gitu misalnya, biarin aja, jangan tanya-tanya ya. Lalu kita disiapin tuh ya, pas disiapin ternyata bipang, tahu bipang ya, babi panggang. Tahu saya. Iya, babi panggang. Oh, kripsi itu katanya dagingnya. Oh, kita makan aja. Ya, udah kita makan aja, nggak usah tanya-tanya. Ini daging apa ya? Kalau seandainya saat itu dijawab ini daging babi nih ya, bipang yang Jokowi bilang gitu misalnya. Ah, ya udah haram kalau gitu ya. Kalau kita tahu itu jadi haram. Tapi kalau kita makan aja tanpa kita tanya-tanya, selesai hukumnya nggak jadi masalah. Sekalipun itu benar babi panggang begitu ya. Lebih baik nggak dimakan ya, Ustaz? Yang lebih baik makan, lebih baik makan. Ya kalau kita nggak tahu terus itu nggak jadi masalah gitu. Makanya jangan nanya-nanya. Ya, jadi kita berteman dulu ya Pak Ustadz, gurih dulu, menikmati dulu ya. Jadi Anda kalau pengen tahu babi halal, itu main sama orang Cina, ya, terus jangan nanya-nanya sama dia, gitu aja, ya. Nah, itu babi halal tuh, jadi kan kita nggak tahu, ya kan. Caranya seperti itu. Kalau pengen merasain daging babi, mainlah sama orang Cina. Tapi giliran disiapin makanan, apapun makanan yang disiapin, ya Anda nggak boleh nanya-nanya, makan aja ya. Berarti udah niat dong, Sat. Gimana? Udah pura-pura nggak tahu dong kita. Nyobain, iya. Artinya biar niat bagaimanapun, kalau Anda tetap nggak nanya-nanya nggak jadi masalah gitu. Iya, berarti pengen nyobain babi gitu. Iya, Ustadz. Iya, tapi bahasanya begitu. Bahasanya dikatakan bahwa ya itu kalau kita nggak tahu nggak jadi masalah gitu ya, itu. Pokoknya diam aja Ustadz, makan aja diam Ustadz ya. Iya gitu, makan aja udah jangan tanya. Habis udah kenyang pulang dah buru-buru gitu. Ya. Obat gitu ya. Ya sebenarnya sih ya Bapak Ibu udah ya. 2:30 nih, Satria. Baik. Saya ada jam lagi di LBK, udah ditelepon tadi itu oleh petugas. Baik Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Jamil Yusuf yang sudah memaparkan ya. Langsung saja ya, ini sudah ada dari jam 3 nih karena mau terburu-buru ya karena ada dari LBIK-nya gitu. Saya selaku MC ya langsung mewakili dari Pak Jamil Yusuf selaku narasumber. Demikian apa yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kami. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz.